Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fa subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana Allah innahu huwal alimul hakim. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, dengan taufik, inayah dan ma'unah dari Allah, kita dimudahkan untuk melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah mengawali pagi kita hari ini. Dan pada subuh ini insyaallah dalam rangka mengamalkan apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bermudzakarah, berzikir, ta'lim, mengingat Allah sampai pada waktu syuruk. Dan insyaallah setelah syuruk masuk selesai, kita akan sholat sunnah 2 rakaat, dan kita berharap Allah memberikan kepada kita kembali pahala yang senilai dengan pahala ibadah haji dan umrah. Amin. Silahkan sebagai titik tolak kita baca surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat 16. Surat yang ke-57 yakni surat Al-Hadid, ya, yang artinya besi, ya. Itu ayat 16. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah belum datang waktunya bagi kita orang-orang beriman untuk hatinya tunduk, hatinya khusyuk, ya, hatinya merasa ada rasa rendah dan rasa tunduk yang kuat lidzikrillah, untuk mengingat Allah, dan untuk wa ma nazala minal haqq, untuk tunduk kepada kebenaran ini. Wala yakunu kalladzina utul kitab, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, yakni orang Yahudi dan Nasrani, min qabl, sebelum ini, fatala alaihimul amad, lalu berlalu waktu yang panjang bersama mereka, puluhan tahun, ratusan tahun, faqasat qulubuhum, tapi hati mereka tetap keras, hati mereka tetap membatu, tidak mau mengingat Allah. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, para jemaah sekalian, lanjutan dari katakanlah kajian kita yang lalu tentang salat yang khusyuk. Kita membicarakan salah satu dimensi yang pokok dalam salat khusyuk, yaitu hadirnya hati, hudurul qalb fis shalah, menghadirkan hati di dalam salat. Ini menjadi sangat penting buat kita untuk senantiasa berusaha melakukan hal itu, karena salah satu sifat orang-orang munafik itu adalah mereka khusyuk secara fisik tapi tidak khusyuk secara hati. Di kitab Madarijus Salikin itu dikatakan, ya, Hudzaifah radhiyallahu an, ya, Hudzaifah al-Yamani, ia berkata, salatnya orang munafik itu adalah
antarul jasada khashi'an wal qalba laysa bi khashi'an. Antarul jasada khashi'an wal qalbu laysa bi khashi'an. Engkau lihat orang-orang munafik itu secara fisik, secara jasad dia khusyuk. Salatnya kayak merem, tunduk, diam, tidak ada apa-apa, enggak ada gerak. Tapi hatinya tidak khusyuk. Karena yang terpenting justru khusyuk itu adalah di hati. Boleh jadi kita masih ada gerak sedikit-sedikit. Katakanlah kita gerak karena ada gatal sedikit. Kita ada gerak mungkin sedikit begini. Tapi yang penting hatinya tetap khusyuk. Karena itulah yang sebetulnya dimaksud khusyuk itu. Hudurul qalb, menghadirkan hati di dalam salat. Tenangnya hati, tenangnya badan. Sabitul jism, jism itu fisik atau badan, atau al jasad, ya, al-qaim, badan yang berdiri, badan yang tegak. Bukan itu, tapi yang sebetulnya adalah hatinya. Nah, ini penting untuk kita lihat, ya. Dan salah satu hal yang utama, ini di sini ada dua hal dalam kitab Madarijus Salikin itu ditekankan. Yang pertama adalah melakukan yang disebut quwwatul muqtada, melakukan hal-hal yang bisa memperkuat kekhusyuan. Yang kedua, daf'us syaghil, menghilangkan hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan. Yang pertama, quwwatul muqtada itu adalah dimulai dari persiapan sholat. Jadi sholat itu sudah kita niatkan, sudah kita persiapkan, sudah kita rencanakan. Jadi bukan kita tiba-tiba mau sholat, bukan. Jadi sholat itu dipersiapkan, itu maksudnya. Kemudian kita melakukan tumakninah di dalamnya. Dan tumakninah ini diiringi dengan doa, minta kepada Allah. Ada doanya, nanti kita bisa mengingat lebih jauh, ya. Tapi doa yang utama yang kita baca diantaranya adalah Allahumma rzuqna at-tuma'ninah wal khusyu', Allahumma rzuqna al-khusyu' fi salatina. Atau yang sering kita baca dan ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu doa-doa yang terkait dengan berupaya menghadirkan hati di dalam salat. Kemudian tartil membaca surat. Baca surat itu dengan tartil, tidak terburu-buru, juga tidak terlalu lama. Kemudian tadabbur ayat. Ayat itu diperhatikan, difahami pelan-pelan, ya. Artinya terutama ayat-ayat surat-surat pendek yang memang sering kita baca, itu kita berusaha untuk memahami kandungan maknanya. Kemudian tadabbur pada bacaan-bacaan sholat. Jadi bacaan-bacaan sholat yang sering kita baca, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal azim misalnya, itu kita tadabburkan, kita hayati, maksudnya. Terutama bacaan ketika sujud. Kemudian yang kedua tadi, daf'us syaghil, daf'u asyaghil, menghilangkan sesuatu yang mengganggu. Gangguan-gangguan dari orang yang hendak khusyuk itu selalu ada. Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram menjelaskan bahwa asyaghil fi shalah, sesuatu yang membuat orang itu jadi terganggu ketika sholat, itu adalah sesuatu yang disibukkan oleh dirinya sendiri. Asyagil binafsuh. Jadi dia menyibukkan dirinya sendiri. Sebelum dia sholat, dia sudah dalam pikiran, katakanlah lagi menghafal sesuatu, hafalannya dibaca terus. Atau dia sedang menginginkan mengerjakan sesuatu, dia terfikirkan pekerjaan itu terus. Atau dia sedang dalam kesedihan, ya, karena ya katakanlah ada barang yang hilang, atau orang yang dicintainya sakit atau meninggal dunia,
Dia sedang dalam pikiran itu. Nah, yang seperti ini ketika hendak sholat mestinya harus dihilangkan dulu. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Menurut beliau adalah kita membaca ta'awudz. At-ta'awudz, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kita baca sambil kita betul-betul berlindung kepada Allah bahwa kita akan sholat itu akan diganggu oleh setan. Ya, di pemahaman kita sholat akan diganggu itu harus ada. Jadi nggak ada orang yang sholat tidak akan diganggu, itu nggak ada. Setiap orang yang sholat itu akan diganggu. Dan gangguannya macam-macam. Gangguannya dari sederhana tadi, kemarin kita sudah bahas, dari mulai wudunya dibikin tidak sempurna. Bahkan kalau kita dari sholat subuh, dari awal bangunnya dibisikin supaya jangan bangun. Sudah bangun dibisikin lagi, sudahlah bangun aja, ya setelah itu tidur lagi. Lalu kemudian kita sudah berwudu, wudunya digoda lagi supaya wudu tidak sempurna, udah asal wudu aja biar cepat nanti ketinggalan, misalnya. Jadi lebih mengutamakan ketinggalannya, takut ketinggalan daripada menyempurnakan berwudu. Ya, kita kalau memang wudu kita belum sesuai, ya kita wudu yang benar dulu, walaupun akhirnya kita terlambat sholat. Itu tidak mengapa, ketimbang wudunya akhirnya buru-buru, begitu sholat memang kita hadir pada waktunya yang terbaik, yaitu takbiratul ihram imam, tapi wudu kita asal. Nah, itu juga bahagian dari gangguan setan itu sendiri. Dan seterusnya sampai kita mau berangkat sholat pun juga begitu, ada gangguan lagi, apalagi kalau musim hujan kayak begini, udah dingin, hujan, udahlah nggak usah hujan ini gitu, udah payung juga nggak ada itu di rumah misalnya, atau apa, godaannya macam-macam. Sudah akhirnya yang bisa kita lalui itu digoda lagi, udah sampai di masjid, ya sampai di masjid, udahlah gangguannya kalau sudah hadir di masjid itu lain lagi. Ini setan yang kelasnya lebih tinggi, memang udah tadinya mengganggu dengan menghentikan pekerjaan, sekarang mendukung pekerjaan. Kita dipuji, ya, itu juga setan juga itu. Memang kamu orang yang hebat, ya, selalu sholat pada waktunya. Memang kamu orang yang kuat imannya, selalu berusaha sholat di depan. Itu digoda itu, ya. Kemudian bacaannya baik, digoda lagi. Memang kamu yang paling khusyuk dalam sholat. Aku akui, kata setan itu begitu. Akhirnya ada ujub, ada ketika muncul dalam diri kita perasaan memang kita yang lebih baik dari orang lain, itu sudah berhasil dia menggoda. Nah, itu begitu. Jadi dia goda itu terus. Jadi singkatnya, ya, pertama kita menyiapkan diri sebelum sholat, ya, dengan hal-hal yang bisa membuat kita hanya memikirkan apa yang kita lakukan saat ini adalah kita akan sholat, bukan melakukan hal yang lain selain sholat. Kita mau sholat, nah, itu begitu berpikirnya. Jadi disiapkan segala hal yang terkait persiapan untuk sholat. Yang kedua, bersikap tumakninah atau tenang dalam sholat. Di sholat itu tenang, ya, kayak orang lagi main bola itu buru-buru, kemudian temannya kasih tahu tenang, jangan buru-buru nyerang, ya. Karena kalau kita nyerang buru-buru juga kita belum siap semua. Tenang aja, main di bawah dulu, istilahnya kalau orang main bola. Bagi bola di belakang dulu sebelum kita menyerang misalnya. Itu artinya disuruh tenang, ya. Kalau perlu boleh dibilang kita istilahnya, ya, 2-3 langkah itu kita ke belakang untuk maju 4-5 langkah, ya. Istilahnya kita mundur 1-2 langkah, tapi untuk bisa maju 3-4 langkah. Kemudian yang ketiga, sholatlah sembari kita mengingat kematian. Jadi sholat yang bisa menghadirkan hati itu adalah kita menganggap sholat yang kita lakukan itu adalah sholat yang terakhir kita sholat. Itu biasanya orang itu bisa khusyuk itu. Kalau dia bisa bayangkan, habis ini dia cabut nyawanya, habis ini dia akan dipanggil oleh Allah. Biasanya bisa seperti ini adalah orang-orang yang sakit, orang-orang yang sedang berbaring di rumah sakit. Dia bisa sholat seperti itu karena dia memang dekat dengan kematian, walaupun belum tentu dia juga langsung wafat. Banyak orang yang sudah sakit bertahun-tahun juga belum Allah panggil.
Sementara kita yang sehat, akhirnya Allah panggil. Nah, tapi oleh sebab itu memunculkan keyakinan bahwa kita akan wafat dan kita akan diwafatkan Allah segera setelah kita sholat ini, maka itu akan memunculkan hati ya supaya kita bisa sholat yang terbaik. Kemudian yang keempat, mau tidak mau memang sedikit-sedikit kita harus berusaha memahami apa yang kita baca dalam sholat. Jadi mau tidak mau kita harus belajar, ya. Ya sudah bertahun-tahun kita mengerjakan sholat, ya berupayalah pelan-pelan kita fahami apa yang kita baca dari doa iftitah, dari surat Al-Fatihah. Jangan sampai surat Al-Fatihah itu kita nggak fahami betul artinya, pahami betul maknanya, sehingga ketika kita baca kita bukan seperti orang yang mabuk. Itu begitu, orang yang nggak ngerti bacaan sholat. An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, janganlah kalian mendekati perbuatan sholat. Mendekati aja jangan, apalagi menegakkan sholat, melakukan sholat. Wa antum sukara, saat kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian betul-betul mengerti apa yang kalian ucapkan. Karena kalau orang yang mabuk itu nggak sadar, dia nggak ngerti apa yang dia ucapin. Ayat ini turun sebetulnya itu dalam tahapan ketika larangan minuman khamar, itu minuman keras itu dilarang. Jadi ayat ini sebetulnya pemberlakuannya ya kalau konteksnya sekarang itu ada lagi begitu ya tetap dia berlaku. Tapi kalau udah konteksnya sekarang sudah tidak lagi, karena ayat ini adalah tahapan larangan minuman keras. Jadi begini, saya sedikit keluar dari pokok. Ketika Allah hendak melarang orang-orang beriman itu minum minuman keras, yang notabene waktu itu orang-orang Islam, orang-orang Arab Quraisy itu biasa minum minuman keras, biasa mabuk. Jadi menghilangkannya itu agak susah. Ya, satu komunitas yang sudah biasa minum minuman keras itu. Maka larangannya diawali dengan membuat mereka berpikir. Mula-mula turun ayatnya adalah wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul inna fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Lalu Nabi disuruh menjawab, jawablah kepada mereka wahai Muhammad, bahwa di dalam khamar dan judi memang ada manfaat, ada gunanya. Ya. Gunanya ya bikin sedikit kita hangat badan atau apa katakanlah semacam itu. Baru minatihima. Tapi pikirkanlah bahwa mudarat keduanya lebih besar dari manfaatnya. Jadi orang diajak berpikir, memang ada manfaat, tapi bahayanya lebih banyak dari manfaat. Nah kalau orang yang berpikir kan pasti akan, wah kalau gitu tinggalin aja, ini lebih jelek, banyak mudaratnya. Nah ketika turun ayat itu, orang yang minum minuman keras tadi itu sudah sebagian yang berpikir mulai tidak minum, tapi kebanyakannya masih. Nah lalu turun ayat ini, yang kedua ini, An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengerjakan salat, bahkan mendekati salat. Jadi maksudnya mendekati ke masjid, mendekati salat itu mau berwudu, persiapan salat, jangan. Kalau kalian masih dalam keadaan mabuk. Karena mabuk itu membuat kalian jadi enggak ngerti apa yang kalian baca. Nah, ketika turun ayat itu maksudnya adalah orang-orang yang mau mabuk itu jadi berpikir, kalau dia mabuk habis sholat subuh, wah dia akan sibuk kerja, akan sibuk mencari nafkah, nanti nggak fokus, nggak konsentrasi. Akhirnya dia nggak mau mabuk di situ. Mau mabuk di waktu zuhur nggak jadi. Kenapa? Karena dekat waktu sholat asar. Asar nggak jadi karena dekat sholat maghrib. Sholat maghrib mau mabuk nggak jadi lagi karena dekat sholat isya, dekat banget lagi dengan sholat isya. Maka akhirnya mereka itu waktu itu mabuknya setelah isya. Yang setelah isya itu panjang. Jadi waktu itu masih ada orang mabuk sesudah isya. Tapi yang sudah ngerti, oh berarti Allah melarang sebetulnya kita ini. Makanya nggak boleh sampai sholat ya kalau kita masih ada sisa-sisa mabuk tadi. Itu akhirnya sebagian sudah meninggalkan, sebagian lagi masih.
Baru akhirnya turun ayat surat Al-Maidah ayat 105 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru ya wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ya, disebutkan di situ. Wahai orang beriman, khamar, judi, mengundi nasib, ya, itu adalah rijsun, adalah perbuatan kotor, perbuatan jelek, perbuatan setan. Saat itu, ya, bunyi ayatnya di ujungnya kalimat fahal antum muntahun, apakah kalian belum mau meninggalkan hal itu juga, judi, mabuk, minuman keras tadi, mengundi nasib dan semacamnya. Maka ketika itu turun ayat itu, orang-orang beriman, sahabat-sahabat juga ada yang masih minuman keras ada di rumahnya, itu dibuang semuanya. Sehingga waktu itu turun ayat ini di Madinah, itu Madinah banjir dengan minuman keras. Ketika orang beriman mengatakan Allahumma intahaina, ya Allah kami berhenti, dibuang semuanya. Jadi itu ayat ini adalah tahapan larangan khamar. Nah, yang jadi pokok buat kita mengambil ayat ini adalah kalimat uraiannya, sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Berarti kalau kita sholat nggak ngerti apa yang kita baca, secara tidak langsung sama dengan sholat orang yang mabuk. Jadi kita harus perlahan-lahan mempelajari bacaan sholat itu, maknanya. Jadi kalau dulu kita masih kecil belajar hafal bacaannya. Nah, kalau sekarang udah mestinya kita belajar maknanya. Yang namanya belajar insya Allah masih bisa, walaupun kita udah berusia susah ini, tapi pelan-pelan difahami, ya. Al-Fatihah itu apa, doa iftitah itu apa, bacaannya, ruku itu apa, sehingga kita membaca berarti kita sadar, itu begitu. Kemudian yang berikut, ketika hendak sholat, seseorang berniat juga untuk taubat. Nah, ya, sholat itu sekaligus adalah kembalinya dia kepada Allah, ya, bertaubat kepada Allah. Kemudian yang keenam, ini berusaha sholat di awal waktu, ya, dan berjamaah. Berusaha sholat di awal waktu dan berjamaah. Itu salah satu hal yang bisa insya Allah membuat kita jadi lebih bisa khusyuk. Syekh Izzuddin mengatakan begini. Ini Syekh Izzuddin ini itu adalah ulama dari mazhab Syafi'i, ya. Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, tepatnya wafat tahun 660 Hijriah. Dalam kitab Al-Qawaid Al-Kubra, beliau, ya, mengatakan, fa innal musalli ma'murun idza qara'a al-Qur'ana an yulahidha ma'anihi. Fa in kana fi ayatin wa'idin, ya, fi ayati wa'idin khafahu, wa in kana fi ayati wa'din rajahu. Wa lihada qala subhanahu wa ta'ala amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Kata Syekh Izzuddin rahimahullah ini, beliau bilang, orang yang sholat diperintahkan menghayati makna setiap ayat Al-Quran yang dibacanya. Bila saat itu ia membaca ayat-ayat tentang ancaman, tentang azab, tentang neraka, ya, maka akan berbuah rasa takut di hatinya, takut kepada Allah. Jika ayat yang dibaca mengandung janji pahala kebaikan, ya, surga, ya, maka ia optimis untuk mendapatkannya. Itu sesuai dengan ayat Al-Quran, ya, di surat Az-Zumar, amman huwa qanitun ana al-lail, apakah orang yang beribadah di tengah malam, yang sujud dan berdiri karena takut azab akhirat dan mengharap hanya rahmat Allah Tuhannya, apakah orang semacam itu dianggap sama seperti orang yang bermaksiat kepada Allah, yang hidupnya bergelimang dengan kemaksiatan dan kekufuran? Tentu tidak sama. Beliau juga menekankan agar kita mengerti bacaan apa yang kita baca di dalam sholat. Kemudian Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ini terkenal beliau,
kitabnya yang dikenal banyak oleh para ulama itu adalah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ini ulama kontemporer, sudah wafat beliau, wafat kemarin di Syria. Syekh Wahab Al-Azwali mengatakan ya bahwa salat yang menghadirkan hati itu hudurul qalb wa huwa al-khudu' wa tadallul lillah wal khaufu minallah ta'ala wa mahalluhu al-qalb fa idza khashi'at al-jawarih kulluha li khushu'ihi idza huwa malikuha. Orang yang menghadirkan hati di dalam salat itu adalah orang yang memiliki ketundukan, kepasrahan, memiliki kerendahan, rasa takut kepada Allah. Ya. Karena hati itu ya yang memilikinya adalah Dia, Tuhan. Sebagaimana kita sering baca, ya muqallibal qulub, wahai zat yang merubah, yang suka merubah-rubah hati. Kita harus tahu hati itu bukan milik kita, miliknya Dia, pemiliknya Dia, Allah. Maka kita harus tundukkan diri kita dengan rasa takut, ya, rasa harap, takut kepada kekuasaan dan ancamannya, harap kepada janji kebaikannya tadi, ya, itu harus dimunculkan. Kita berusaha, ya, merasa menghadap kepadanya, ya, dan tentu saja semua anggota badannya itu akan mengikutinya dengan sendirinya. Kalau kita cukup anggota badan itu ngikuti cara sholat aja, takbir, ruku, sujud, itu begitu. Ya. Sebab hatilah yang menguasai seluruh anggota badan. Jadi kalau hatinya sudah betul, maka badannya pun juga tinggal ngikut. Jadi itu aja barangkali tambahan keterangan untuk menghadirkan hati ini. Sekali lagi ada penekanan, kita mau tidak mau harus belajar memahami bacaan apa yang kita baca di dalam sholat. Dan tidak kalah pentingnya tadi mohon perlindungan, ada persiapan ketika sebelum sholat, dan kita ketika sholat merasa ini adalah sholat yang terakhir yang kita kerjakan. Baik, sama-sama kita tutup. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufiknya untuk kita bisa sholat dengan khusyuk. Allahumma rzuqna at-tuma'ninah wal khusyu' fis shalah. Allahumma rzuqna at-tuma'ninah wal khusyu' fis shalah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma ij'alhu hujjatan lana